Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk beraktivitas hari ini. Hari ini kita masih di tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi sifat cahaya dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Masih ingatkah dengan sifat-sifat cahaya, teman-teman? Ya, cahaya memiliki beberapa sifat. Di antaranya, yang pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya menembus benda bening. 3, cahaya dapat dipantulkan. 4, cahaya dapat dibiaskan. Dan kelima, cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan, kemarin teman-teman sudah melakukan percobaan di sekolah, yaitu membuat cakram warna. Bahwa warna cahaya matahari itu dapat diuraikan menjadi 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sekarang teman-teman bacalah teks tentang cahaya dapat dipantulkan di buku tema 4E halaman 54. Jika sudah, teman-teman coba simpulkan isi teks tersebut. Dari teks tersebut dapat kita simpulkan, yang pertama, cahaya dapat dipantulkan jika mengenai permukaan suatu bidang. Yang kedua, pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang tidak rata, seperti tembok, aspal, dan kayu. Ketiga, pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata, seperti cermin dan permukaan air tenang. Supaya lebih jelas, silakan melihat gambar 2.1 di halaman 54. Simpulan berikutnya, hukum pemantulan cahaya menurut Snellius, Snellius adalah seorang tokoh, bahwa pada pemantulan baur dan pemantulan teratur, sudut pantulan cahaya besarnya selalu sama dengan sudut datang cahaya. Sekarang simak Ayo Bereksplorasi halaman 55. Menurut bentuk permukaannya, cermin terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, cermin datar, kedua, cermin cembung, dan yang ketiga, cermin cekung. Bacalah teks mengenal lup atau kaca pembesar pada halaman 57. Jika sudah, mari kita simpulkan bersama-sama teks tersebut. Yang pertama, lup atau kaca pembesar adalah alat yang menggunakan lensa cembung yang berfungsi untuk melihat benda-benda berukuran kecil sehingga tampak lebih besar. Yang kedua, lup terdiri atas tangkai lup, skrup penghubung, kepala lup, dan lensa cembung. Yang ketiga, lup dapat digunakan jika ada cahaya. Jadi, jika tidak ada cahaya, lup tidak akan bisa dipakai. Yang keempat, lup biasanya digunakan oleh montir arloji, arkeolog, dan filatelis untuk mengamati perangko. Pertanyaan pertama, berdasarkan teks tentang lup tadi, apa fungsi lup? Ya, fungsi lup adalah untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih besar. Pertanyaan kedua, lensa apa yang digunakan pada lup? Jawabannya, lensa yang digunakan pada lup adalah lensa cembung. Pertanyaan ketiga, bagaimana bayang-bayang benda yang dihasilkan oleh lup?
Jawabannya, bayang-bayang benda yang dihasilkan loop berupa bayang-bayang maya terbalik. Pertanyaan berikutnya, siapa saja yang biasa menggunakan loop? Yang biasa menggunakan loop diantaranya montir arloji, arkeolog, dan filatelis untuk mengamati perangko. Berikutnya, teman-teman, kita mengenal bagian-bagian loop dan fungsinya. Dari gambar di sini, terlihat bahwa ada 4 bagian utama pada loop. Yang pertama, lensa cembung. Lensa cembung adalah kaca yang ada di tengah-tengah lingkaran. Kemudian bagian berikutnya adalah kepala atau bingkai. Bingkai ini gunanya adalah untuk menahan lensa cembung. Kemudian yang ketiga skrup pengendali dan yang keempat tangkai loop. Lalu bagaimana fungsinya masing-masing? Fungsi yang pertama, lensa Lensa cembung berfungsi membuat tampilan benda berukuran kecil menjadi tampak lebih besar. Kepala loop. Kepala loop berfungsi untuk lingkaran yang dipakai sebagai bingkai lensa cembung pada loop. Jadi tanpa adanya kepala atau bingkai, lensa cembung tidak akan bisa terpasang dengan baik. Lalu skrup pengendali berfungsi untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop. Dan yang terakhir, tangkai loop berfungsi sebagai tempat bagi pemakai atau orang untuk memegang loop tersebut. Nah, tadi pengantar materinya. Kemudian sekarang teman-teman ada tugas. Tugasnya melakukan percobaan membuat loop. Bahan dan langkah kerja bisa dilihat di buku halaman 58 dan 59 atau menyimak video di link YouTube yang dibagikan nanti. Kemudian tugas tersebut didokumentasikan prosesnya, diunggah di Instagram atau YouTube, kemudian link dikirim ke wali kelas. Hasil percobaan juga ditulis seperti tabel. Nanti tabelnya akan dibagikan. Dan paling lambat teman-teman, untuk pengumpulan link beserta dengan hasil percobaannya adalah hari Kamis 8 November 2021. Jadi waktunya masih lama ya. Nah, teman-teman, ini contoh tabel hasil percobaan. Silakan hasil percobaannya ditulis menggunakan tabel seperti ini di buku tulis masing-masing. Dari nama percobaan berarti nama percobaannya adalah membuat loop atau kaca pembesar sederhana. Tujuan percobaannya untuk membuktikan bahwa loop atau cahaya itu dapat dibiaskan. Alat-alatnya nanti berdasarkan alat yang digunakan, langkah kerja juga bisa dilihat di buku. Kesimpulannya nanti teman-teman menyimpulkan dari hasil percobaan tersebut, maka apakah dapat dibuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan atau tidak, seperti itu disimpulkan. Begitu ya. Selamat belajar teman-teman. Sekian dari Ustadz Rizky. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.